Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Erianti Alfian Lusid. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan, apa dampak negatif konflik di lingkungan kerja? Latar belakang pendidikan saya antara lain bidang psikologi dan juga magister komunikasi serta memiliki pengalaman di bidang HRD sekitar 20 tahun. Konflik di lingkungan kerja, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan bagi individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari konflik. Yang pertama, dampak pada individu, stres dan kecemasan. Konflik dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan ketegangan emosional pada individu yang terlibat. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik mereka. Berikutnya, penurunan motivasi. Karyawan yang terlibat dalam konflik cenderung kehilangan motivasi untuk bekerja. Mereka mungkin merasa tidak dihargai, tidak didukung, atau tidak aman di tempat kerja. Terjadi juga penurunan produktivitas, stres, dan kurangnya motivasi dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Karyawan mungkin kesulitan berkonsentrasi, membuat kesalahan, atau menunda-nunda pekerjaan. Konflik juga dapat mengalihkan perhatian karyawan dari tugas-tugas penting. Mereka mungkin terlalu fokus pada masalah atau perselisihan sehingga mengabaikan tanggung jawab mereka. Terjadinya kelelahan atau burnout. Konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan kelelahan emosional, mental, dan fisik. Karyawan mungkin merasa lelah, sinis, dan tidak efektif dalam pekerjaan mereka. Kemudian bisa saja juga terjadi kerusakan hubungan. Konflik dapat merusak hubungan antara rekan kerja, atasan, dan juga bawahan. Hal ini dapat menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan tidak suportif. Bisa juga terjadi keinginan untuk keluar. Karyawan yang terlibat dalam konflik mungkin merasa tidak betah dan ingin mencari pekerjaan di tempat lain. Yang kedua, dampak pada tim. Terjadinya penurunan kohesi tim. Konflik dapat memecah belah tim dan mengurangi rasa persatuan dan kebersamaan. Anggota tim mungkin saling tidak percaya atau enggan bekerja sama. Kemudian, konflik dapat menghambat komunikasi yang efektif dalam tim. Artinya, komunikasinya buruk. Anggota tim mungkin enggan berbagi informasi, memberikan umpan balik, atau mendengarkan pendapat orang lain. Konflik juga dapat mengganggu proses pengambilan keputusan, sehingga kecenderungannya pengambilan keputusannya menjadi buruk. Anggota tim mungkin lebih fokus pada memenangkan argumen daripada mencari solusi terbaik. Konflik juga dapat membuat penurunan kerja tim, ya. Akibatnya kinerja tim menurun secara umum. Kemudian tim justru juga kesulitan mencari tujuan mereka atau memenuhi harapan. Selain itu, konflik juga dapat menurunkan kreativitas, sehingga menghambat inovasi dalam anggota tim. Kenapa? Karena mungkin mereka takut untuk berbagi ide atau mengambil resiko karena takut dikritik atau ditolak. Kemudian yang ketiga, dampak pada organisasi. Konflik yang meluas dapat menurunkan produktivitas organisasi. Hal ini dapat menyebabkan penundaan proyek, peningkatan biaya, dan juga penurunan kualitas produk dan layanan. Karyawan yang cenderung mengalami stres atau tidak bahagia karena konflik bisa saja cenderung lebih sering absen dari pekerjaan. Kemudian bisa juga terjadi peningkatan tingkat pergantian karyawan atau turnover. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan peningkatan tingkat pergantian karyawan. Hal ini tentunya dapat merugikan organisasi karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk merekrut atau melatih karyawan baru. Konflik juga dapat menunjang kerusakan reputasi. Mengapa? Karena
Konflik yang dipublikasikan atau diketahui oleh masyarakat biasanya akan merusak reputasi dari organisasi. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan dari pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, konflik juga melibatkan diskriminasi, pelecehan atau pelanggaran kontrak dapat menyebabkan biaya hukum yang signifikan bagi organisasi. Selain itu, konflik yang tidak terkendali dapat menciptakan iklim kerja yang negatif, di mana karyawan akan merasa tidak aman, tidak dihargai, dan tidak termotivasi. Konflik yang berkepanjangan dapat menghambat inovasi dan kreativitas dalam organisasi. Karyawan mungkin takut untuk mengambil resiko atau berbagi ide karena takut dikritik atau ditolak. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki strategi penanganan konflik yang efektif untuk mencegah dampak negatif dan mempromosikan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Erianti Afian Rusin.